Ratusan penggemar sepak bola juga memadati kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk ikuti acara nonton bareng final Piala Dunia. Meski laga belum dimulai, antusiasme pendukung Argentina dan juga Spanyol juga sudah terasa sejak petang. Perlahan namun pasti, lapangan Banteng mulai dipenuhi para pecinta sepak bola. Mereka datang untuk mendapatkan posisi terbaik saat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa. Lautan jersey Argentina dan Spanyol mulai mendominasi kawasan nonton bareng. Bendera hingga aksesoris tim favorit menjadi simbol semangat dari para pendukung yang tidak sabar menunggu kick-off. Euforia final Piala Dunia juga terlihat di titik-titik nonton bareng, salah satunya di lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan alun-alun di Depok, Jawa Barat. Untuk mengetahui pemirsa seberapa meriah, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews ada Naura Syafika dan Iyung Rizky. Kita akan ke Naura terlebih dahulu. Halo Naura, bagaimana antusias nobar di lapangan Banteng saat ini? Selamat malam Kevin dan seluruh penggemar bola di Indonesia. Pada hari ini tentu saja menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar bola, khususnya yang berada di kawasan Jakarta. Karena di kawasan Jakarta, yaitu di lapangan Banteng ini sedang mengadakan adanya nobar atau nonton bareng untuk final Piala Dunia, di mana pada malam hari ini kita akan segera menyaksikan pertandingan dari Spanyol melawan Argentina. Dan tentu saja walaupun untuk nanti final ataupun kick off akan dimulai pada pukul 2 dini hari, tapi kalau kita melihat untuk suasana di lapangan Banteng malam hari ini sudah ramai sekali Kevin dan juga pemirsa oleh para masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena memang di sini lapangan Banteng ini disulap menjadi tempat ataupun arena untuk nonton bersama, tersedia dari layar ukuran sedang, bahkan ada layar ukuran besar. Dan sebelum menuju ke kick off nanti di pukul 2 dari sore hari, kami sudah dihibur oleh para penyanyi dari ibu kota, yaitu tadi sudah dimulai dari Juan Reza, kemudian saat ini sedang ada penampilan dari Armada, nanti masih ada penampilan lagi dari Tim X yang tentu saja ini akan menghibur sekali untuk seluruh yang datang di hari ini. Dan tadi seperti yang kita ketahui bersama pun juga tentunya Spanyol melawan Argentina ini merupakan salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu, karena memang kita akan melihat nantinya permainan dari Lionel Messi yang menjadi pastinya kebanggaan banyak orang. Kemudian juga nanti akan melawan dari Spanyol, yaitu Lamine Yamal yang menjadi salah satu calon ataupun generasi muda yang sangat ditunggu-tunggu. Sementara itu Kevin, kembali ke studio. Terima kasih Naura. Sudah mulai ramai di lapangan Banteng. Kita akan pantau selanjutnya di alun-alun Kota Depok. Ada Iyung Rizky. Iyung, seperti apa suasana nobar di sana saat ini? Baik Kevin dan juga pemirsa, bisa saya sampaikan saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Depok, di mana saat ini meski besok hari kerja, namun antusiasme warga menonton Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol mulai berdatangan. Bisa dilihat saat ini sekitar ratusan massa yang berada di wilayah Depok dan sekitarnya sudah mulai berdatangan di alun-alun Kota Depok. Dan memang saat ini bisa saya sampaikan, meski kick-off-nya jam 2 dini hari nanti, namun warga mulai berdatangan dari sekarang, karena memang di Kota Depok sendiri ada hiburan musik dan juga ada pembagian door prize, di mana para masyarakat bisa menikmati hiburan dan mendapatkan door prize jika beruntung nanti. Dan perlu disampaikan, memang kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok dan Polrestabes Depok dan juga bersama warga. Dan semoga kegiatan ini berjalan hingga aman hingga akhir nanti, gitu Kevin. Di alun-alun Kota Depok sudah mulai ramai juga. Terima kasih Iyung Rizky atas informasi Anda, dan sebelumnya ada Naura Syafika langsung dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.
Pemirsa, jelang final Piala Dunia 2026, para pendukung timnas Argentina membentangkan bendera raksasa sepanjang 1000 meter. Selengkapnya usai jeda hanya di Lead iNews Malam. Faktanya, teh itu ahli menghadirkan kebaikan yang melindungi. Yang benar-benar mengerti segala kebaikan teh, Sosro ahlinya. Tea is good. Sosro, ahlinya teh. Double agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Minum Hydro Plus, jaga fokus tetap tajam. Taklukkan setiap tantangan. Jadilah legenda baru. Hydro Plus Sirkuit Nasional. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Le Mineral dari pegunungan terpilih mengandung mineral alami baik untuk tubuh. Segernya dapat, sehatnya juga dapat. Le Mineral. Bisa tendangan sampai. Iya dong. Brasil pasti menang. Brasil pasti menang. Brasil menang. Kan ini Argentina lawan Inggris. Kayaknya kakek udah lupa deh. Kita ganti warna buat kakek yuk. Jadi tiba-tiba mereka mandi pakai Lifebuoy Limited Edition. Ganti warna dan balik ke tahun 2002. Kakek menang, semua menang. Mau menang juga? Scan dan cari tahu. Beli Lifebuoy sekarang. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dari Wings Food. Ini lemon tea favoritku. Beda dari yang lain. Ya lagi. Rasa lemon tea senyeger ini. Buruan cobain teh lemon madu. Segernya kelewatan dari Wings Food. Mie sedap pilihan saya. Favorit semua. Of flavor you want in a noodle. Sedapnya berkualitas. Bold, rich, in every slurp. Mie sedap goreng. Kuyuknya sedap banget. Mie sedap soto. Koreanya gurih. This hits. One slurp and you'll get it. Mie sedap Korean spicy chicken with seaweed crunch. Pedas banget. Taste that brings people together. Wow. Cobain aja mie sedap. Favorit saya. Favorit semua dari Wings Food. Bukan sekedar air pegunungan, Pristine 8,6 Plus dengan teknologi nomor 1 Jepang yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh. Pristine 8,6 Plus, canggih airnya, beda manfaatnya. Aku Jahira, jahe merah terbaik. Hangatku tahan lebih lama. Yang terasa penuh menjadi lega. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku bejo, jahe merah. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan Krio. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala chef Devina dari Wings Food. Wah, Isoplas Coco. Minuman isotonik seenak kelapa Thailand. Manis, seger, excellent hydration. Mau? 7 ionnya cepat diserap. Hidrasi cepat, jaga performa. Isoplas Coco. Cobain dari Wings Food. Aku Jahira, jahe merah terbaik. Hangatku tahan lebih lama. Yang terasa penuh menjadi lega. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku bejo, jahe merah. Kalau misal yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh resep baru mie sedap kari kental spesial dari Wings Food. Ini TWS-nya gemes banget. Ini Therapy with Style. Ada aroma matcha dan aroma sakura. Fresh Care Vapor Balm, inovasi balsam aromaterapi. Bisa dioles, bisa dihirup. Fresh Care Vapor Balm, Therapy with Style. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Kalau misal yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh resep baru mie sedap kari kental spesial dari Wings Food. Aku Jahira, jahe merah terbaik. Hangatku tahan lebih lama.
yang terasa penuh menjadi lega. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah. Bukan sekedar air pegunungan, Pristine 8,6 Plus dengan teknologi nomor 1 Jepang yang dapat memecah molekul, bantu cepat menghidrasi tubuh. Pristine 8,6 Plus, canggih airnya, beda manfaatnya. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion. Cepat diserap, tubuh terhidrasi. Cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, partai final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina menyita perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Tidak terkecuali pemirsa di Indonesia, dua negara raksasa dengan permainan atraktif ini diprediksi akan menyuguhkan pertandingan syarat gengsi. Lalu siapakah yang lebih dijagokan oleh masyarakat dan apa alasannya? Berikut informasinya. Prediksi ke Piala Dunia Spanyol sama Argentina, saya tebak Spanyol menang. Ya. Sekitaran 3-0. 3. Karena Spanyol ada pemain Madrid yang baru. Pemain Madrid yang baru yang rambut Corella. Kalau saya sih milihnya Argentina. Karena Argentina tuh nggak bisa diprediksi. Kayak yang pertama itu lawan Mesir kan. Udah dibantai 2-0, ternyata comeback jadi 3-2. Terus kemarin pas lawan sebelumnya itu Inggris ya. Udah sampai menit 80-an itu 1-0, ternyata di comeback lagi jadi 2-1. Karena Argentina ini susah diprediksi. Dia bakalan comeback mungkin. Prediksi saya pertama 1-0 dulu, terus di comeback lagi jadi 2-1 atau 3-1. 2-1, Messi golin. Sementara pemirsa, supporter Argentina padati Times Square New York sebelum final Piala Dunia 2026. Mereka memperlihatkan dukungan untuk negaranya menjelang laga final. Ribuan supporter timnas Argentina memadati kawasan Times Square Manhattan, New York, Amerika Serikat menjelang laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Mereka berkumpul di sisi utara Times Square dan menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk timnas Argentina dan Lionel Messi. Supporter Argentina berbaur dari anak-anak sampai orang tua. Semakin sore, gelombang supporter yang datang semakin besar. Tidak jarang mereka mendekat ke pusat keramaian dengan menyanyikan yel-yel. Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Minggu pukul 15 waktu setempat. Baik Argentina maupun Spanyol tidak mau mengakhiri turnamen tersebut dengan tangan hampa. Argentina ingin memenangkan laga demi meraih trofi juara Piala Dunia keempat kalinya. Sementara Spanyol bertekad meraih gelar kampiun kedua mereka setelah edisi 2010. Laga puncak Piala Dunia 2026 akan dihadiri 3 kepala negara, yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Jelang final Piala Dunia 2026, para pendukung timnas Argentina membentangkan bendera raksasa sepanjang 1.000 meter di Banten, Argentina. Aksi spektakuler ini menjadi salah satu momen paling berkesan menjelang final Piala Dunia. Mimpi para supporter akhirnya menjadi kenyataan. Jelang laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, ribuan pendukung tim Tenggo membentangkan bendera raksasa sepanjang 1.000 meter di Banten, Argentina sebagai simbol dukungan penuh untuk Lionel Messi dan kawan-kawan. Lautan biru putih membanjiri jalanan dengan nyanyian sorak-sorai dan semangat yang mengiringi perjalanan Argentina menuju partai puncak. Bendera raksasa ini diarak melalui jalan-jalan, diiringi oleh warga yang mengenakan seragam timnas Argentina. Seruan disebarkan di media sosial untuk mengundang ribuan orang datang mengikuti aksi ini. Untuk menyelesaikan proyek ini, ratusan warga menyumbangkan kain berwarna biru muda.
Pemirsa, aksi perampokan bersenjata mengguncang kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dalam hitungan detik pelaku pecahkan kaca etalase toko emas dan menggondol sejumlah perhiasan. Ini dia bang, aku pakai helm bang, Hondanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko. Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Itu berapa orang pelakunya? Tinggal dia satu ya, bawa senjata ya? Ya. Oke, informasi udah ketangkap bang ya? Udah ketangkap lagi di Polres sekarang ya? Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Roy Suryo kembali laporkan ke polisi atas dugaan kasus pencemaran nama baik terkait gelar doktornya yang diterbitkan Universitas Negeri Jakarta. iNews Malam segera kembali. Pemirsa, Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 725 WRG berhasil mengamankan 5.715 batang ganja dengan kualitas super milik OPM di distrik Kurima, Kabupaten Yakohimo, Provinsi Papua Pegunungan. Barang tersebut diduga akan diperjualbelikan di seluruh wilayah Papua. Satgas Pamtas RI, PNG Mobile Unit 725 WRG, di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Petanan 3, berhasil mengamankan 5.715 batang ganja kualitas super milik OPM dari 2 lokasi ladang ganja yang berada di distrik Kurima, Kabupaten Yakohimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kuat dugaan barang haram tersebut diperjualbelikan OPM dalam euforia nobar Piala Dunia 2026 di seluruh wilayah Papua, khususnya dalam laga final yang akan berlangsung Senin dini hari nanti. Pengungkapan merupakan hasil penyidikan yang dilakukan secara bertahap melalui pengumpulan informasi di lapangan. Didapatkannya 5.715 batang pohon ganja ini menunjukkan bahwa informasi yang selama ini kita dengar dan fakta di lapangan beberapa waktu yang lalu, OPM dengan sengaja membudidayakan ganja-ganja ini dan memaksa masyarakat untuk menanam ganja di pekarangan rumahnya. Letjen TNI Luki Avianto menegaskan, TNI akan terus bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mencegah peredaran narkoba di Papua. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Takalar, Sulawesi Selatan terkena busur panah di pahanya usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Polisi kini selidiki identitas belasan pelaku penyerangan di sekolah korban. Unit Reskrim Polsek Bungoro dan Polres Pangkep berhasil mengungkap kasus pencurian kabel power tembaga milik PT Semen Tonasa. 3 pelaku yang ditangkap merupakan oknum petugas keamanan perusahaan. Para pelaku memanfaatkan status mereka sebagai satpam untuk masuk ke area gudang penyimpanan kantong semen di Pelabuhan Biring Kasi. Para pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 16 kali sepanjang Maret hingga Agustus 2025. Total kabel yang dicuri mencapai 2.000 meter dengan kerugian perusahaan ditaksir mencapai 994 juta rupiah. Meski nilai kabel hampir 1 miliar rupiah, para pelaku hanya menjual tembaga hasil curian sekitar 90 juta rupiah.
Uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online. Adapun modus ketiga pelaku ini yaitu dengan cara pada saat dinas malam di Pelabuhan Berinkasi sekitar pukul 3 dini hari melakukan aksinya dengan cara memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi. Setiap potongan-potongannya dibawa keluar kemudian disimpan di rumah kosong. Di rumah kosong itulah mereka mengupas kabel itu dan kemudian tembaganya dijual di pembeli besi 2 di Kristen. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi merupakan informasi mengenai satpam yang mencuri kabel. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, hendak mengamankan pencuri sepeda motor. Anggota Polsek Cibung Bulang Bogor menjadi korban salah sasaran amukan massa. Akibatnya korban alami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijaan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung. Tidak tahu desa apa ya. Mengamankan adanya maghrib dan hujan lebat, tiba-tiba ada warga yang Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Malam pemirsa, tidak seperti rekannya Don Rito setelah menjadi tersangka dan diperiksa penyidik, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Ardiansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak tersebut hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan. Bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, setelah pra-peradilan pertama permohonan Roy Suryo dikabulkan sebagian, kini Roy Suryo dan kuasa hukumnya juga berharap putusan pra-peradilan kedua mereka dikabulkan. Senin 20 Juli, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Pra-peradilan kedua ini diajukan Roy Suryo untuk menilai keabsahan penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada sidang pembacaan kesimpulan Kamis 16 Juli, Roy Suryo meminta Hakim Tunggal membatalkan surat perintah penyidikan sprindik yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. Jadi artinya dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya, karena hakim itu kalau sudah menyampaikan putusan itu adalah putusan yang harus diikuti oleh semua pihak, dan moga-moga itu akan menjadi keputusan yang terbaik pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026 jam 1 siang. Meski pembahasan terkait penetapan tersangka Roy Suryo alot, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji berharap hakim mengabulkan permohonan kliennya. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin
juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra-peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra-peradilan kami yang pertama. Sementara saksi ahli pidana yang dihadirkan Polda Metro Jaya, Profesor Erdianto Effendi, membantah pernyataan kubu Roy Suryo. Ia menilai permohonan pra-peradilan Roy Suryo berpotensi akan ditolak karena substansi tuduhan berkaitan Undang-Undang ITE tidak bisa masuk dalam pra-peradilan namun di pokok perkara. Nah, jadi biarlah hakim pra-peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Ya. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra-peradilan. Ya, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti. Ketum militan Gibran Andi Azwan menilai seharusnya Roy Suryo tidak perlu mengajukan pra-peradilan dan langsung ke pokok perkara seperti yang dilakukan Dr. Tifauzia Tiasuma. Saya katakan bahwa Roy Suryo itu pengecut, ya, karena apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu masuk ke pokok perkara, itu adalah seorang gentlewoman ya, ya kan? Artinya berani untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dan yang dia yakini. Roy Suryo pun kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang ketiga kalinya menuntut ganti rugi proses hukum terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Merasa kehormatannya diserang, organisasi pendukung Wapres Gibran Nisi laporkan Roy Suryo ke polisi. Tidak mau kalah, merasa ijazah dokter diragukan, Roy akan lapor balik pendukung Gibran. Setelah mati-matian menyebut ijazah Jokowi palsu hingga menyeretnya ke meja hijau, kini Roy kembali harus berhadapan dengan hukum untuk kasus yang berbeda. Mantan Menpora itu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pelapornya tidak jauh-jauh dari lingkaran keluarga Solo, yakni Taufik Bilfaqih yang tak lain Ketua Umum Gibranisti. Kasus bermula saat pendukung anak Jokowi itu melakukan penelusuran terkait status kemahasiswaan Roy Suryo, termasuk keaslian ijazah S3-nya. Bahkan muncul dugaan jika gelar Dr. Roy Suryo palsu. Merasa disudutkan, Roy menyerang balik Taufik. Dalam sebuah acara, Taufik menyebut jika Roy Suryo sudah menyerang kehormatan dan menghina dirinya. Tak ayal, Taufik meradang dan melaporkan Roy ke polisi. Di saat yang bersamaan, Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah? Khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Tidak hanya omon-omon, tersangka fitnah ijazah Jokowi itu bahkan memamerkan ijazah doktor yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Tidak hanya menunjukkan ijazah S3-nya, Roy juga berencana akan melaporkan balik Taufik ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Indonesia antusias menyambut final Piala Dunia 2026. Sejumlah tempat adakan nonton bareng. Selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam. Terima kasih Anda masih di iNews Malam, pemirsa. Jelang duel panas Argentina melawan Spanyol, ratusan penggemar berburu jersey tim jagoannya. Di tengah euforia ini, para pedagang pun ketiban rezeki dengan lonjakan penjualan yang melambung tajam.
Laga bergengsi yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini menyedot perhatian jutaan penggemar tak terkecuali di Indonesia. Di Makassar, masyarakat memadati lapak penjual jersey di Jalan Masjid Raya Bontoala. Warna biru langit milik Argentina dan merah Spanyol mendominasi etalase pedagang. Pembeli silih berganti memilih jersey favorit yang akan dikenakan saat nonton bareng bersama teman atau keluarga. Jersey Argentina. Oh, ini persiapan nobar ya? Iya, kan biasa nobar, tapi kan sebentar final, jadi kayak lebih excited lagi gitu, mau nonton final. Spanyol. Kenapa pilih Spanyol, Pak? Dari awal memang saya pilih Spanyol. Berarti prediksinya sebentar seperti apa, Pak? Spanyol menang 2-1. Ya, Pak, ini memang beli jersey untuk persiapan nobar ya? Ya, betul, betul. Momen final Piala Dunia ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku penjualan jersey meningkat tajam hingga 70% dibanding hari biasa. Ya, alhamdulillah agak meningkat sampai 70% daripada sebelum-sebelumnya. Jersey yang paling banyak diburu, Pak? Argentina. Semangat masyarakat menyambut final tak hanya menunjukkan besarnya cinta pada sepak bola, namun juga menjadi angin segar bagi pedagang kecil. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Spanyol dan Argentina akan berhadapan dalam final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Nobar digelar di sejumlah wilayah, diantaranya di Depok, Bogor, dan Cirebon. Seperti inilah pemirsa persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di alun-alun Kota Depok, Jawa Barat. Pemerintah Kota Depok bersama Polres Metro Depok dan juga Forkopimda persiapkan layar sebesar 5 x 10 meter yang akan menayangkan laga final antara Spanyol versus Argentina yang akan kick off pukul 2 WIB dini hari nanti. Nobar dimeriahkan panggung musik hingga door prize sehingga warga bisa menantikan final Piala Dunia dibarengi suguhan hiburan. Diperkirakan lokasi nobar ini akan menyerap sekitar 3.000 penonton dari wilayah Depok dan sekitarnya. Persiapan serupa juga terlihat di halaman kantor Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu petang. Layar video drone ukuran 4x6 sudah terpasang dan siap digunakan. Plaza Balai Kota sendiri memiliki kapasitas nobar final sekitar 1.500 penonton. Untuk memeriahkan acara, Pemkot juga berkolaborasi dengan para pelaku UMKM di Kota Bogor. Euforia juga mulai terlihat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebuah panggung dan layar Orion berukuran 4x3 disiapkan untuk nonton bareng final Piala Dunia di lapangan Kebumen Minggu petang. Sementara itu, untuk menambah kemeriahan acara, panitia menggelar sejumlah rangkaian sebelum kick-off dimulai. Mulai dari live music, bincang bareng pemerhati bola, hingga kuis dengan beragam door prize. Video